Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zaki Regolani di pemrograman aplikasi mobile ya kawan-kawan. Jadi di sini kita akan melanjutkan untuk membuat button navigation bar yang dimana sebelumnya itu sudah ada kita buat, tapi itu hanya menggunakan eh, button-button ya kawan-kawan. Berbeda dengan sekarang, di sini kita akan membuatnya dengan menggunakan eh, button navigation view. Jadi pertama itu kita akan membuat activity menunya dulu. Ini di sini kita mengubah main activity-nya kawan-kawan. Jadi di sini kita refactor aja, kita rename, kita buat main activity baru. Terus yang layoutnya itu kita ubah jadi activity menu. Tampilannya nanti bakalan seperti ini ya untuk tujuan kita. Nanti kita juga belajar ini view slide view ini. Habis itu juga kita belajar bagaimana membuat list view yang nge-slide. Oke, yang horizontal ya. Kalau sebelumnya kan kita belajar yang vertikal. Lanjut aja, kita masuk ke pembuatan tadi. Kita sudah buat activity menu yang layoutnya, dan ini untuk yang bagian fungsinya, main activity. Jadi di activity menu ini kita membuat sebuah frame layout yang dimana kita beri nama ID-nya container. Jadi ini dimana tempat fragment nanti kita letakkan. Konsepnya mirip-mirip sebelumnya. Setelah itu di bagian bawahnya kita membuat bottom navigation view seperti ini. Beri ID namanya bottom nav. Kita sesuaikan aja di paling bawah. Untuk kontainernya nih kita sesuaikan hingga ke atas bagian navbar ya, bottom navbar. Oke. Setelah itu di bagian bottom navigation ini kita ada membuat menu. Nah, menu ini kita bisa membuat baru di bagian sini. Ini ya, menu. Bukan dalam layout ya. Jadi kita buat package baru di bagian resource. Resource ini kita buat baru. Kita buat directory. Di situ kita beri namanya menu, dan di dalamnya kita buat seperti ini. Nah, di sini kita buat menu. Menu itu ada item di dalamnya ya, seperti ini. Jadi di sini kita buat item. Di sini ada 3, ada home, message, dan more ya. Jadi di sini kita buat ID-nya untuk home, message, dan more. Lalu titelnya untuk judulnya home, message, dan more juga. Lalu ikonnya ini kita linkkan ke bagian icon untuk dia. Jadi di sini bisa buat icon juga ya. Kita ada icon home, ada icon message, dan icon more. Untuk pembuatan icon itu seperti sebelumnya, kita buat new vector asset, terus kita cari aja clip artnya. Ini kita bisa pilih banyak icon di sini. Lama tutup aja. Di sini ya, kita pilih aja nanti. Di sini saya sudah ada. Jadi selanjutnya setelah buat itu, kita udah attachkan ke bagian bawah sini, ke menu. Selanjutnya kita fungsikan di main activity. Di main activity ini kita membuat sebuah function baru yang dimana ini untuk load fragment. Function ini fungsinya untuk mengambil fragment seperti sebelumnya. Kita ngambil fragment untuk ditampilkan ke dalam kontainer. Nah, di sini kita cari yang kontainer, kita letakkan fragment di kontainer tersebut. Jadi di sini kita akan membuat
mana dia? Ini kita buat fragment 3 buah, more fragment, message fragment, dan homes fragment. Untuk yang message dan more ini belum ada isi, jadi yang home ini udah ada isinya ya. Ini kita belajar bagaimana menampilkannya dulu. Di sini kita untuk pertama kali kita akan langsung load fragment home. Jadi ketika awal membuka halaman main activity ini, yang akan terbuka adalah home fragment. Jadi yang pertama kali muncul di sini home fragment, tanpa harus klik dulu. Lalu untuk bottom nav-nya kita get dulu dengan fan view by ID seperti biasa. Kita ambil ID-nya bottom nav yang di activity menu tadi. Setelah itu kita fungsikan set on item selected listener. Ketika yang di select itu adalah home, maka kita akan load fragment home. Ketika itu message, maka kita akan load message. Ketika yang ditekan itu adalah more, maka kita akan tampilkan more fragment menggunakan load fragment-nya. Jadi pastikan dulu kita sudah membuat fragment-fragmentnya kawan-kawan. Sini ada home, ada message, ada more. Oke, tampilannya kan sudah dilihat nih seperti ini. Baik, itu untuk yang bagian bottom navbar. Jadi di sini saya ingin membuat perubahan pada bagian more. Di bagian more ini, sebelumnya kita udah ada fragment profile ini. Nah, kita ada fragment profile ya kawan-kawan. Jadi di sini saya mau mengganti more ini dengan fragment profile. Kita coba ya implementasinya. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian bottom nav menu dulu. Di sini kita ganti profile. Lalu selanjutnya titelnya profile, IC-nya, iconnya kita akan gunakan icon user. Iconnya udah ada ya di sini saya buat. Teman-teman bisa buat sendiri. Lanjut kita ke bagian ini main activity. Di bagian main activity kita ubah ketika dia menekan profile, maka kita akan loadnya profile fragment, yang dimana profile fragment itu bukan di menu ya, dia di dalam basic package ini sebelumnya. Oke. Profile fragment. Oke, kayaknya ada salah penulisan tadi. Kita coba ya. Oke, sekarang sudah terganti ya jadi profile. Nah, jadi seperti ini ya. Outputnya ini sudah logout. Bikin logout, tidak usah logout. Oke, kita sudah bisa mengimplementasikan profilnya ya. Baik, untuk bagian bottom fragment mungkin itu aja saja ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan lagi, dimana kita sekarang akan membuat tampilan dari menu home-nya. Yang pertama itu kita ada auto slider, yang dimana ini akan nge-slide terus sampai itemnya habis yang item kita daftarin. Jadi di sini kita akan buat dulu di tampilannya. Di sini kita buat dulu sebuah card view. Ini card view. Kita sesuaikan saja. Lalu isinya itu ada view pager 2, kita letak di dalamnya. Hanya itu aja. Lalu selanjutnya di luarnya itu kita ada
dots indikator ya. Ini. Jadi namanya dari worm dots indikatornya ini namanya worm dots indikator ya kawan-kawan. Ini tipenya. Jadi kita beri nama worm indikator aja. Untuk yang view pager 2 nya tadi kita buat namanya auto slide dan cardnya itu card auto. Lanjut kita masuk ke auto slider adapternya. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel current position untuk melihat posisinya, posisi sekarang maksudnya. Selanjutnya kita jalankan init auto start auto slide, yang mana ini menggunakan function dari auto slide nya. Kita start. Untuk adapter ini kita membutuhkan dua variabel, itu image dan view pager. Jadi selanjutnya kita masuk ke start auto slide tadi. Di sini gunakan coroutine scope. Kita launch. Dalamnya itu kita akan delay selama 2000 detik, 2000 mili detik maksudnya. Habis itu current positionnya kita tambah 1. Modulus ini kita gunakan untuk kembali lagi ke yang pertama. Misalnya di sini ada 3 item. Ketika dia current positionnya 4, kita moduluskan dengan size kita tadi, image size kita moduluskan dengan 3, berarti sisanya 1. Jadi dia akan kembali lagi ke awal. Nah, kita jalankan untuk slide-slide-nya itu menggunakan ini set current item. Selanjutnya kita buat kelasnya slide view holder. Isinya itu ada image view ini. Di sini di bagian bawahnya ini kita ada function on create view holder, kita override. Dia yang pentingnya itu ada di bagian sini. Nah, slide item itu kita bisa buat sendiri. Jadi sini saya ada buat sendiri slide item di bagian layout. Di sini kita membuatnya isinya itu cuman image view doang, karena ini untuk tampilannya kan. Jadi dia cuman gambar yang geser-geser seperti itu. Jadi dia cuma berubah gambarnya doang. Lanjut, dari image view ini kita beri dia image slider. Habis itu kita getnya tuh di bagian kelas ini, kelas image view nya, kelas slider view holder. Image view nya kita get dari yang slide item tadi, kita get ke dalam image view seperti itu. Habis itu ini function on bind view holder ya, untuk set image nya tergantung dengan posisinya ya. Oke, setelah itu kita balik lagi ke bagian home fragment. Nah, di home fragment ini kita buat functionnya setup auto slider. Kita buat dulu list dari image-nya. Di sini ada icon home, kita menggunakan icon aja. Ini contohnya, bisa ada message dan icon more. More, home sama message. Lanjut kita akan buat view pagernya. Kita get view pagernya maksudnya. Namanya tadi auto slider ya, kita get dulu auto slider, sama dots indikatornya kita juga get worm indikator. Setelah itu kita masukkan adapter tadi. Di sini kita buat auto slider adapter, langsung kita masukkan ke view pagernya. Lalu untuk dots indikatornya kita attach ke view pager. Dengan begitu kita sudah bisa menggunakan seperti ini. Kalau mau ganti gambarnya kita bisa dari sini ya. Ini kita ganti aja, misalnya kita akan gunakan logo BB ini.
logo bb.png. Oh, tipenya mismatch. Oke, ini ya. Nah, ini gambarnya sudah terganti. Untuk yang linknya tadi dia tipenya mismatch ya, tidak sama. Karena di sini ini yang menggunakan horizontal itu ada kalau nggak salah ada kondisinya tersendiri. Oke, jadi itu untuk gambarnya ya. Mungkin untuk auto slidernya itu saja. Kita lanjutkan ke bagian grid menu yang ini kita close aja dulu, itu jangan, kita close. Nah, jadi di grid menu ini kita akan buat dulu sebuah layout baru namanya home grid menu. Ini kan. Nah, ini di sini kita buat home grid menu yang dimana itu isinya ada card view sebanyak 6 biji. Ini kita menggunakan grid layout, jadi berbeda dengan constraint layout ya. Grid layout ini dia akan menempatkannya secara otomatis. Jadi posisi pertama akan ada di kiri sini. Ini kan ada di pembagian, bagian kiri, tengah, dan kanan. Nah, jadi dia di sini kita set kolomnya itu ada 3 ya, kiri, tengah, dan kanan. Makanya dia akan otomatis terbuat seperti itu karena menggunakan grid layout. Jadi selanjutnya kita buat card view. Card view ini kita isinya pakai linear layout. Jadi kita bisa sesuaikan aja. Di sini kita buat ketengahinnya center. Itu orientationnya kita buat vertikal. Dalam linear layout ini kita akan membuat image view dan text view nya. Jadi ini akan mengarah ke bagian ini, bagian tengah image view nya, karena tadi kita buat gravity center. Lanjut di bawahnya akan ada ini text view. Jadi di sini ada menu 1, menu 2, menu 3 sampai menu 6. Jadi selanjutnya kita ke bagian fragment home ya. Nah, kita akan buat di sini buat constraint layout. Terus dalamnya itu untuk mengambil dari home menu grid ini. Home menu grid ini kita akan ngambil dengan menggunakan include. Jadi kita tidak harus membuat semua card ini, kan ada 6 nih. Ini ada 6. Ini card pertama, ini kedua, ketiga. Ini saya kopas saja di sini. Nah, ini satu card. Dalamnya ada image view sama text view. Bentuk dengan linear layout. Lanjut kita ambil dengan menggunakan input tadi ke dalam ini ya, constraint layout.
Jadi dari constraint layout ini kita ambil ID-nya. Ini ID-nya harus berbeda-beda ya, tidak boleh sama. Ini menu 1, menu 2, menu 3, menu 2 nya ini menu 2, lanjut sampai menu ke 6. Kita akan fungsikan ke bagian setup grip menu ya. Seperti biasa kita get dulu dengan ID-nya. Setelah itu di sini kita cuman membuat tos doang ya. Jadi ketika ditekan itu nih, baru Anda klik menu 1, menu 2, menu 3. Mungkin kedepannya kita akan masuk ke detail atau list dari menu-menu tersebut. Ini maksud dari menu-menu ini bisa dijadikan seperti kategori ya. Menu 1 ini misalnya dia akan kita buat menjadi kategorinya cafe, maksudnya kopi tuh, kopi. Terus nih kue, ini bisa lanjutnya teh, itu bisa lainnya juga. Lanjut kita masuk ke yang ketiga, horizontal list view ya. Yang ini namanya horizontal list view, yang dimana sebelumnya itu kita menggunakan list ke bawah vertikal. Jadi sekarang ini kita akan buat dia jadi horizontal. Caranya mirip-mirip. Kita buat dulu, kita menggunakan recycler ya, recycler view. Jadi di sini kita tambahin dulu recycler view di bagian bawah sini. Kita atur saja. Setelah itu kita lanjut membuat adapternya. Kita buat modelnya dulu. Jadi untuk modelnya ini cuma ada image-nya sama titelnya. Lanjut di sini kita buat namanya news horizontal sama news title. Selanjutnya kita buat di bagian adapter. Ini adapter. Di adapter ini kita memerlukan sebuah list ya untuk view-nya, yang dimana itu merupakan isinya model tadi ya. Kita butuhkan list, lalu lanjut ke kita create view holder, yang dimana ini akan menggunakan home horizontal item. Home horizontal item itu isinya seperti ini. Kita buat baru ya, horizontal item nih, kita buat layout baru. Kita isi dengan sebuah linear layout. Isinya itu ada image view dan text view aja, seperti ini. Ini pakai card ya, sorry, di atasnya nih card dulu, baru kita linear layout untuk mengkondisikan text view dan image view nya. Ini mirip seperti yang bagian grid tadi ya. Kita menggunakan card, terus di tengahnya ada image, terus diikuti dengan title ya. Lanjut balik lagi ke adapternya. Setelah itu kita membuat kelasnya, kelas view holder, yang dimana dia melakukan get news image sama news title, yang dimana news title-nya itu yang di bawah tadi sama image-nya yang atas ini ya, ID-nya kita get. Fungsi untuk get item count ini untuk menghitung item yang ada di listnya, kan kita tadi membutuhkan list kan, jadi dia akan menghitung dulu ada berapa banyak itemnya. Setelah itu di sini kita buat function on bin view holder. Jadi ini akan masuk sesuai dengan posisinya ya. Jadi di sini kita akan set titelnya berdasarkan item.
item posisi tersebut. Misalnya item pertama itu ada espresso, jadi dia akan mengubah titelnya itu jadi espresso seperti itu. Di situ Picasso get load item. Jadi di sini Picasso ini kita gunakan untuk masukkan image-nya. Kita masukkan ke dalam news image. Lalu di sini log i ini kita gunakan cuman untuk kondisi ketika kita tekan itemnya. Jadi di sini kita belum fungsikan ya. Kalau seharusnya ketika kita tekan itemnya, kita akan membuatnya mengarah ke page selanjutnya, yaitu page detail untuk pembelian. Jadi kalau kita tekan di sini, kita masuk ke bagian catalog. Nah ini ada ya di sini. Ketika kita klik 0, terus kita coba ke ini latte, nah itu masuk ya sesuai yang kita klik. Ini keempat jatuh hingga ke 10 blueberry muffin. Ini kita fungsikan clickernya aja baru seperti itu. Lanjut kita ke bagian implementasikan adapternya di bagian home fragment ya. Oke, di bagian home fragment ini kita buat setup news horizontal ini ya. Situ kita buat itemnya, item list of. Untuk tiap item itu kita menggunakan model, yang dimana model tadi kita membutuhkan image URL dan titelnya. Jadi kita masukkan di sini. Nah di sini kita menggunakan ini ya, URL baru bisa. Oke, lalu untuk titelnya kita beri namanya. Lanjut kita buat beberapa. Setelah itu kita lihat dulu horizontal listnya di bagian sini tadi ini, yang dimana itu merupakan recycler view-nya. Recycler view-nya ini kita beri nama ID-nya news horizontal. Oleh katanya itu kita akan get news horizontal di sini sebagai news horizontal. Lanjut kita implementasikan adapternya dari horizontal ini yang merupakan recycler tadi. Kita fungsikan adapter dengan membuat adapternya tadi dengan isinya news item yang merupakan itemnya yang kita buat sebelumnya. Jadi ini kita gunakan yang adapter ini dengan isi listnya, karena tadi adapternya membutuhkan list ya. Lanjut kita ke bagian ini, news horizontal layout manager. Nah di sini kita akan mengatur layoutnya. Ini biar lebih jelas. Nah ini untuk kita atur menggunakan linear layout manager itu kita gunakan horizontal, karena di sini kita akan membuat slide-nya horizontal, karena sebelumnya itu kita vertikal jadi ke atas bawah, ini horizontal jadi ke kanan. Nah di sini yang paling pentingnya untuk membuat horizontal listnya. Oke, dengan begitu kita akan bisa membuat seperti ini. Kita slide ke kiri ke kanannya. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu ya kawan-kawan. Kita belajar membuat bagaimana button navbar, selanjutnya auto slider, grid layout, lanjutnya horizontal list view, horizontal recycler bisa dibilang seperti itu. Itu aja ya kawan-kawan untuk video kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.